Prabowo turunkan bunga kredit ultramikro. Presiden panggil Menteri ESDM, pastikan pasokan energi aman. Penerima program MBG mencapai 61,9 juta orang. Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar agenda dan kegiatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Arif Rifai, inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Pemirsa, Satgas Penertiban Kawasan Hutan resmi menyerahkan total 10,27 triliun rupiah denda administratif tahap keempat dengan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu siang. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyaksikan terkait dengan penyerahan sanksi administratif dari Satgas PKH ataupun penertiban kawasan hutan sebanyak 10,27 triliun rupiah, di mana memang untuk denda administratif ini memang terbagi kepada dua rincian. Pertama adalah 3,4 triliun rupiah ini memang berasal dari denda administratif, sedangkan sebanyak 6,8 triliun rupiah ini sisanya memang berasal dari hasil Satgas dari PKH untuk pajak PBB dan juga non-PBB sendiri. Selain daripada itu, memang dari Satgas PKH juga secara resmi menyita ataupun mengembalikan lahan ilegal, ataupun kalau dari catatan Satgas PKH sendiri ini bernama lahan kawasan hutan sebesar 2,3 juta hektar lahan kawasan hutan yang nantinya yang tadi juga telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara sebagaimana kementerian ataupun pihak yang terkait mengenai konservasi dari lahan hutan yang telah dikembalikan oleh Satgas PKH sendiri. Selain daripada itu juga terkait dengan dua hal tadi, dari kami mencatat dari Presiden Prabowo ini memang menyinggung banyak hal. Pertama adalah memang meminta dari pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara untuk mempercepat ataupun membentuk satgas atau satuan tugas deregulasi untuk membantu para pengusaha untuk melangsungkan ataupun untuk menjalankan usaha-usahanya yang ada di kawasan hutan di tanah air sendiri. Selain daripada itu juga, memang pemirsa kami juga mencatat mengenai total penyerahan terkait dengan denda hari ini memang sebanyak 10,27 triliun, dan nantinya pada bulan depan Presiden Prabowo juga akan kembali hadir ataupun akan kembali datang ke momentum yang sama sepertinya, karena memang untuk Satgas PKH sendiri nantinya akan mengungkap ataupun kembali menyerahkan sebanyak 10 triliun rupiah secara proyeksi, dan juga nantinya di momentum yang bersama juga dari Presiden Prabowo juga akan menyaksikan penyerahan terkait dengan 39 triliun rupiah dana ataupun uang yang berasal dari angka kriminalitas melalui dari pihak dari PPATK sendiri. Selain daripada hal-hal tadi, kami juga merangkum mengenai total penguasaan lahan kembali untuk saat ini sudah sebanyak 5,8 juta hektar tanah yang berasal dari Satgas PKH sendiri. Adapun juga memang untuk lahan yang diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara ini sebanyak 4,1 juta hektar tanah untuk nantinya akan diubah ataupun dicoba untuk menjadi lahan konservasi, namun menunggu verifikasi lanjut dari Kementerian Teknik terkait. Untuk denda administratif hari ini memang dari Satgas PKH menyerahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan, yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, untuk nantinya akan dimasukkan kepada kas negara. Selain daripada itu tadi juga kami sebut untuk lahan yang kembali ataupun yang telah diambil alih dari ilegal menjadi legal milik pemerintah, ini akan menjadi ranah dari PT Agrinas Palma Nusantara untuk mengenai pengembangan dari konservasi sendiri. Dari Jakarta, Max Muntero, Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Salah satunya adalah menyelamatkan kekayaan negara yang dicuri para bandit maupun koruptor hingga akhirnya mengalir ke luar negeri.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekayaan negara tiap harinya dicuri oleh bandit-bandit hingga koruptor. Perilaku para pencuri negara yang terjadi tiap harinya ini membuat masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan belum mampu menikmati kesejahteraan yang merata. Oleh sebab itu, ia menegaskan pemerintahan di bawah kepemimpinannya akan berjuang untuk mencegah pencurian kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri itu. Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita dijajah ratusan tahun, dihina, ditindas, diperbudak, diperlakukan lebih rendah dari anjing, hidup dalam kesulitan, kemelaratan, kemiskinan. Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus memperjuangkan supaya mereka hidup dalam keadilan, dalam kesejahteraan. Bagaimana kita mau hidup sejahtera kalau kekayaan kita diambil tiap hari, mengalir keluar, tidak tinggal di Republik Indonesia? Saudara-saudara sekalian, perjuangan ini adalah perjuangan yang mulia, yang suci. Kita berada di jalan yang benar. Kita menyelamatkan masa depan Indonesia. Kita menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengaku menerima laporan mengenai temuan uang senilai 39 triliun rupiah yang diduga terkait dengan koruptor dan pelaku kriminal. Ya, saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah 1 tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya mendapat laporan soal temuan uang tidak jelas dari koruptor dan pelaku kriminal senilai 39 triliun rupiah. Ia menyebut uang koruptor ini menganggur di rekening perbankan. Bahkan Prabowo menduga para koruptor atau kriminal itu kabur ke luar negeri dan meninggalkan uang tersebut. Prabowo berkelakar bahwa uang menganggur ini ditinggalkan koruptor dan tidak diambil oleh istri-istri mudanya. Maka dari itu ia menegaskan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah 1 tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti soal rumitnya sistem perizinan di Indonesia yang berdampak pada perpindahan peluang investasi. Presiden Prabowo Subianto meminta proses perizinan investasi di Indonesia dipermudah dan tidak dipersulit agar dapat meningkatkan minat investasi dan mempercepat aktivitas usaha. Prabowo menyoroti lamanya proses perizinan yang kerap dikeluhkan para pengusaha. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang ingin bekerja dan berinvestasi, tetapi harus menunggu izin hingga 1-2 tahun. Sementara di negara lain, proses serupa dapat diselesaikan hanya dalam hitungan 2 minggu. Prabowo juga mengkritik banyaknya regulasi yang dinilai justru membuka celah praktik tidak sehat dalam birokrasi. Menurutnya, terdapat kecenderungan sejumlah aturan dibuat untuk menciptakan peluang mencari keuntungan pribadi, termasuk praktik permintaan uang agar proses izin dipercepat. Prabowo meminta agar pemerintah membentuk satuan tugas khusus bersama para pakar guna mempercepat deregulasi dan penyederhanaan aturan investasi. Pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam 2 minggu, kenapa kita 2 tahun? Regulasi sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar. Sudah kita sederhanakan, ada KL-KL yang bikin lagi peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkap dampak nyata dari rumitnya birokrasi perizinan di Indonesia. Salah satunya menyangkut pasokan gas untuk rumah sakit yang sempat terganggu hanya karena persoalan administrasi. Di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali. Kadang-kadang ada yang nggak masuk akal. Presiden Prabowo Subianto meluapkan kekecewaannya terhadap kerumitan regulasi perizinan di Indonesia yang dinilai menghambat sektor krusial. Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah sulitnya proses impor gas untuk kebutuhan medis di rumah sakit. Prabowo mengungkapkan hambatan birokrasi ini telah menyebabkan pasokan gas di sejumlah rumah sakit menipis. Menurutnya, masalah ini bukan sekedar urusan administratif, melainkan menyangkut nyawa masyarakat. Ia menilai regulasi yang ada seringkali tumpang tindih dan tidak efisien sehingga merugikan pelayanan publik. Di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali. Saudara sekalian, perizinan kadang-kadang ada yang nggak masuk akal, ya. Saya monitor ya masalah import, kalau tidak salah gas ya, untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo juga memberikan instruksi kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk segera membentuk satuan tugas deregulasi. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi segera membentuk Satgas Deregulasi untuk memberikan akses kemudahan terhadap investasi saat ini. Prabowo melihat Indonesia belum 100% memberikan akses cepat seperti negara tetangga mengenai perilisan izin usaha. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam penyerahan hasil Satgas penertiban kawasan hutan di kantor Kejaksaan Agung pada Rabu siang. Adapun langkah ini disorot langsung oleh Presiden usai melihat banyaknya aturan turunan yang bermunculan meskipun proses penyederhanaan regulasi telah dilakukan. Menseknek, saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, ya. Jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh. Di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali. Saudara sekalian, perizinan kadang-kadang ada yang nggak masuk akal, ya. Saya monitor ya masalah import
kalau tidak salah gas ya untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan kecewa dengan adanya aksi penyalahgunaan anggaran benih untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Kalau kita mau menegakkan kebenaran, kadang-kadang kita harus keras. Keras dalam menegakkan disiplin. Presiden Prabowo Subianto menyesalkan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan benih pertanian yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi pangan nasional. Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar guna memastikan para petani memperoleh benih unggul. Namun berdasarkan pemantauan yang dilakukan bersama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, ditemukan indikasi penggunaan benih berkualitas rendah. Prabowo menilai tindakan tersebut bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan persoalan moral yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Sebab menurutnya penggunaan benih berkualitas rendah akan menurunkan hasil panen, sehingga tujuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian menjadi sulit tercapai. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas untuk menegakkan disiplin dan memastikan anggaran negara benar-benar digunakan sesuai tujuan. Saya sedih kadang-kadang. Saya monitor Menteri Pertanian keliling. Uang yang kita sudah alokasikan, kita sudah gelontorkan untuk benih-benih yang bagus. Mungkin si petugas mengira tidak akan diperiksa, dicari benih yang tidak bagus. Ini dosa kemanusiaan. Kalau benih tidak bagus, hasil tanaman tidak bagus. Bagaimana kita mau sejahtera? Jadi memang kondisi seperti itu, kalau kita mau menegakkan kebenaran, kadang-kadang kita harus keras. Keras dalam menegakkan disiplin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memastikan dana segar yang diperoleh negara dari hasil kerja Satgas PKH akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur publik. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk segera memulai proses perbaikan terhadap 10.000 puskesmas yang sejak zaman Presiden kedua, Soeharto, belum mendapat peremajaan. Lewat laporan itu, Prabowo menyatakan dari hasil penyerahan uang dari Satgas PKH ini, setidaknya bisa memperbaiki sebanyak 5.000 puskesmas dengan hitungan satu puskesmas menelan biaya 2 miliar. Bahkan, Prabowo menyatakan penuntasan perbaikan puskesmas ini bisa segera selesai karena kinerja dari Satgas PKH beserta lembaga yang ada di dalamnya akan terus mencegah kebocoran keuangan negara. Selain puskesmas, Prabowo juga menyatakan hasil uang dari Satgas PKH juga digunakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah hingga madrasah yang secara bertahap telah dimulai sejak tahun kemarin. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000. Saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas. 10 triliun. Kalau bulan depan benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti
49 triliun, berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa uang pemerintah akan mencukupi untuk terus menjalankan pembangunan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa dunia akan terkejut melihat kebangkitan ekonomi Indonesia seiring dengan keberhasilan pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan negara. Prabowo menyatakan langkah pemerintah dalam menyita aset para pelaku kriminal dan koruptor diyakini akan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Karena menurutnya, uang pemerintah akan mencukupi untuk terus menjalankan pembangunan di Indonesia. Meski menunjukkan tren positif, Prabowo mengingatkan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk tetap rendah hati dan tidak cepat berpuas diri. Ia mengingatkan pentingnya filosofi nenek moyang untuk tetap bersahaja di tengah pencapaian besar yang diraih bangsa. Semua pihak sekarang kita benahi diri kita perbaiki diri kita semuanya. Ya. Percaya sebentar lagi uang kita cukup. Ya. Nyatanya hanya dengan alokasi begini-begini kita sudah bisa berbuat banyak. Dan kita akan berbuat lebih dari sini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo turunkan bunga kredit ultramikro. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menurunkan suku bunga kredit bagi kelompok prasejahtera, khususnya nasabah PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, Mekar. Presiden Prabowo Subianto memutuskan penurunan drastis suku bunga kredit ultra mikro dari sebelumnya 24% menjadi di bawah 9%. Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi pengusaha kecil yang selama ini terbebani biaya pinjaman tinggi, di mana ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketimpangan suku bunga yang dialami masyarakat kecil dibandingkan pengusaha besar. Pemerintah menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bentuk keberpihakan politik untuk mendukung sektor usaha prasejahtera. Penurunan bunga ini juga diharapkan dapat meringankan beban modal bagi jutaan nasabah kredit Madani di seluruh daerah. Saya instruksikan, ini keputusan politik saya sudah ambil, bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani untuk kredit keluarga prasejahtera dari 24% kita turunkan harus di bawah 10%, harus di bawah 9%. Harus di bawah 9%. Dan antara bisa? Bisa. Berapa persen? Berapa? 8%. Kamu sengaja pilih angka 8. Kenapa nggak 7%? Ya udah, pokoknya harus di bawah 9%. Ya. Masa orang miskin bayar bunganya lebih besar dari orang kaya? Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka untuk membahas kondisi pasokan energi nasional. Pertemuan tersebut juga membahas evaluasi penataan izin usaha pertambangan di sejumlah wilayah. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Dalam agenda tersebut, pemerintah membahas kondisi terkini sektor energi nasional. Usai pertemuan, Bahlil memastikan pasokan energi nasional dalam kondisi aman.
Ia melaporkan kesiapan stok bahan bakar minyak, LPG, dan minyak mentah yang seluruhnya berada di atas standar minimum nasional. Selain isu energi, Bahlil juga melaporkan perkembangan evaluasi izin usaha pertambangan, termasuk yang berada di kawasan hutan dan wilayah yang belum dimanfaatkan optimal. Saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Yang kedua, saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP, izinnya sudah lengkap, tapi nggak pernah dijalankan. Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak 1 bulan lalu, 2 bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan itu. Presiden Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan evaluasi izin tambang yang tidak dijalankan sesuai ketentuan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola sektor pertambangan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap melakukan investasi besar di sektor ekonomi kelautan. Langkah ini diarahkan untuk memaksimalkan potensi laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih Liato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo pada Sabtu 9 Mei, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mendorong investasi besar di sektor ekonomi kelautan. Langkah tersebut dilakukan untuk memaksimalkan potensi laut Indonesia sekaligus menjawab meningkatnya kebutuhan protein hewani dunia. Presiden Prabowo juga menyebut penguatan sektor kelautan harus dimulai dari peningkatan kesejahteraan nelayan. Pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 kampung nelayan merah putih tahun ini dan akan terus menambah ribuan desa nelayan setiap tahun sebagai bagian dari pengembangan blue economy. Dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ya, ini pekerjaan besar. Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang kapal-kapal besar. Ya, kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil. Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga menyiapkan distribusi 1.582 kapal ikan melalui koperasi nelayan. Kapal yang diberikan terdiri dari berbagai ukuran dan juga diharapkan mampu memperkuat peran nelayan lokal agar hasil laut Indonesia lebih banyak dikelola oleh masyarakat sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo mengajak negara-negara ASEAN untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di kawasan. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan jaringan listrik Trans Borneo guna memperkuat konektivitas energi nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti ketahanan energi sebagai tantangan mendesak yang harus segera dihadapi di tengah meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan geopolitik khususnya di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikannya dalam KTT khusus BIM EAGA yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Presiden Prabowo menekankan bahwa kawasan BIM EAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti tenaga air, surya, dan angin. Ia menegaskan Indonesia tengah mempercepat transisi energi, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt sebagai bagian dari upaya nasional. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga mendorong negara-negara anggota untuk segera memanfaatkan potensi tersebut guna mendukung transisi energi di kawasan ASEAN.
Selain itu, Prabowo menggarisbawahi pentingnya penguatan konektivitas energi melalui pengembangan jaringan listrik Trans Borneo Power Grid. Ia menegaskan perlunya dukungan pendanaan keahlian teknis dan kemitraan regional untuk mempercepat realisasi ketahanan energi dan pangan di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong penguatan stabilitas dan rekonsiliasi kawasan Asia Tenggara dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa para pemimpin ASEAN membahas perkembangan terbaru di Myanmar pasca pelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintahan baru di negara tersebut. Indonesia, kata Menlu Sugiono, sejak awal menegaskan pentingnya proses politik yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian. Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya implementasi 5-Point Consensus ASEAN sebagai pijakan utama dalam penyelesaian krisis Myanmar. Dalam pembahasan tersebut, para pemimpin ASEAN turut menyoroti sejumlah perkembangan positif yang dilakukan pemerintahan baru Myanmar yang dinilai sebagai progres yang perlu diapresiasi oleh negara-negara ASEAN. Menlu Sugiono menambahkan bahwa perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi komitmen dalam 5-Point Consensus ASEAN. Karena itu, para pemimpin ASEAN juga membahas langkah-langkah terukur yang dapat dilakukan untuk terus mendorong perbaikan situasi di Myanmar. Pemilu ada beberapa gestur positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu diantaranya pembebasan kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar sekitar 6.000 lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi. Saya kira ini merupakan suatu progres dalam rangka memenuhi 5-Point Consensus yang menjadi kewajiban. Ini yang kemudian dibahas, kemudian langkah-langkah terukur apa yang perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menyikapi progres yang terjadi di Myanmar ini. Pada intinya semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concern-nya, dan terus meng-engage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negaranya. Selain isu Myanmar, Presiden Prabowo juga turut menyampaikan pandangannya terkait pentingnya rekonsiliasi dan dialog dalam menyikapi berbagai persoalan perbatasan di kawasan, termasuk ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Presiden Prabowo menurut Menlu Sugiono menekankan bahwa persoalan perbatasan sebaiknya dikelola melalui pendekatan dialog, negosiasi, dan kerjasama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendekatan tersebut menurut Menlu Sugiono juga menjadi prinsip yang selama ini dijalankan Indonesia dalam mengelola berbagai persoalan kawasan. Dari Cebu, Filipina, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Program Sekolah Rakyat telah menerima hampir 32.000 siswa-siswi pada tahun ajaran baru 2026-2027. Angka ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun ajaran 2025 dengan capaian angka 15.000 siswa-siswi. Meningkat 2 kali lipat. Dengan demikian, total penerima manfaat dari program Sekolah Rakyat hingga saat ini mencapai angka sekitar 46.000 siswa dan siswi. Hal ini menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat yang mengusung konsep asrama dan gratis bagi anak tidak mampu telah berhasil menjangkau dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul kala ditemui awak media di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Kami juga melaporkan persiapan secara khusus ya penyelenggaraan Sekolah Rakyat di tahun 2006-2007 yang insya Allah akan kita mulai pembelajarannya pada bulan Juli yang akan datang dengan alokasi siswa mencapai 32.000 untuk tahun ini. Tahun lalu 15.000 lebih, artinya kalau digabung tahun ini sudah ada sekitar 46.000 lebih siswa Sekolah Rakyat.
Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial berkomitmen untuk merenovasi 10.000 rumah tidak layak huni bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Dalam pertemuan di kantor Kemensos Jakarta Pusat pada Senin siang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sepakat untuk menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Gus Ipul menerangkan program sekolah rakyat merupakan salah satu instrumen dari pengentasan kemiskinan melalui instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, selain anak mendapatkan pendidikan melalui sekolah rakyat, keluarga siswa-siswa tersebut juga akan diberdayakan melalui sejumlah program pemerintah, di antaranya yakni renovasi rumah tidak layak huni. Ini untuk keluarga ya, keluarga dari siswa sekolah rakyat, bisa orang tua, bisa mungkin wali dari siswa sekolah rakyat. Artinya secara bertahap 10.000 dulu baru? Ya, 10.000. Alhamdulillah ini sudah luar biasa. Pak Ara ini memberikan satu alokasi yang sesuai dengan harapan kami. Ya, jadi saya terima kasih betul. Dan ini baru disampaikan sekarang. Tadi masih dihitung-hitung. Ternyata setelah di depan teman-teman, alhamdulillah ini bisa disampaikan secara langsung. Tetap PKP atau? Tetap ya. Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan pihaknya siap bergerak cepat untuk memberikan bantuan tersebut. Namun Ara menegaskan bahwa validasi data dan verifikasi lapangan harus segera dirampungkan oleh pihak Kemensos. Targetnya seluruh data 10.000 calon penerima manfaat sudah masuk pada awal Juni mendatang, agar proses renovasi tidak terhambat dan bisa segera dikebut. Kalau tanya mulai kapan, tentu Gus, kapanpun kami siap, bahkan kalau boleh lebih cepat supaya penyerapannya lebih cepat karena perlu waktu. Jadi saya mohon kalau boleh data-datanya segera masuk, karena itu waktu kan bisa ada verifikasi, ya, bisa ada cek lapangan, kemudian mesti juga nanti pembelian barang, ya, kemudian pekerjaan teknis lapangan dan sebagainya. Kalau boleh ini bulan Mei data-data paling lama masuk, kalau boleh tanggal 1 Juni bagus. 1 Juni ya, kira-kira 1 Juni masih bisa terus mulai. Ya, datanya masuk ke mana? Oke, data sudah masuk 5.000, yang 5.000 udah clear. Nah, 5.000 kita udah bisa jalan. Ya, kita udah bisa jalan 5.000. Kalau boleh yang 5.000 lagi data 1 Juni ya, Gus ya, kita ngomong. Program bedah rumah ini sendiri akan difokuskan pada keluarga yang sudah memiliki tanah sendiri namun kondisi huniannya tidak layak. Selain renovasi rumah, pemerintah juga akan memberikan pendampingan sosial lainnya guna memastikan keluarga siswa sekolah rakyat benar-benar keluar dari jerat kemiskinan ekstrim. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Kodari menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan terhadap program makan bergizi gratis tahun 2026. Jumlah penerima manfaat program SPPG tercatat sudah mencapai 61.691.412 orang. Angka tersebut setara dengan 74,8% dari target nasional sebanyak 82,29 juta penerima manfaat. Sementara itu jumlah SPPG yang terdata mencapai 28.390 unit, yang mana dari jumlah tersebut sebanyak 15.335 SPPG atau 54,42% telah memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS. Pemerintah menyatakan program dengan target puluhan juta penerima manfaat ini membutuhkan penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karenanya, masukan dari berbagai elemen masyarakat disebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi program. Pemerintah menegaskan penguatan program dilakukan dengan berpegang pada 3 prinsip utama, yaitu akurasi, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas. Dengan demikian, setiap penerima manfaat diharapkan benar-benar tepat sasaran, memenuhi standar yang ditetapkan, serta dapat diawasi dan dievaluasi secara terbuka. Berikut status terkini pelaksanaan program MBG berdasarkan data BGN per 12 Mei 2026.
Jumlah penerima manfaat yang terdata mencapai 61.991.412 orang atau 74,8% dari total target 82,9 juta penerima. Jumlah SPPG yang terdata sebanyak 28.390 SPPG dengan 15.735 SPPG atau 55,42% diantaranya telah memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. 3. Penguatan tata kelola. Rekan-rekan media, pemerintah ingin menyampaikan secara terbuka bahwa pengelolaan program dengan target 82,9 juta penerima manfaat memang tidak sederhana. Pemerintah ini bahwa program sebesar MBG membutuhkan penyempurnaan secara terus-menerus. Karena itu, setiap masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan program MBG melalui 1. Identifikasi sejumlah tata kelola yang memerlukan penguatan sistemik. Pemerintah berharap penguatan tata kelola SPPG dalam program makan bergizi gratis dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan penyaluran manfaat berjalan lebih efektif dan transparan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan perintis Garuda di Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, resmi difungsikan. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu memperlancar akses transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedalaman. Pembangunan jembatan perintis Garuda sepanjang 90 meter di Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, kini telah rampung dan resmi difungsikan. Jembatan yang merupakan program inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto ini menjadi akses penting bagi masyarakat untuk mempermudah mobilitas warga, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta aktivitas anak sekolah di wilayah tersebut. Jembatan ini juga diberikan warna merah putih sebagai simbol persatuan dan kesatuan, serta wujud semangat kebangsaan di wilayah pedalaman. Masyarakat pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat yang telah membantu pembangunan jembatan tersebut. Kehadiran jembatan ini disambut antusias warga, terutama anak-anak sekolah, karena akses menuju sekolah kini menjadi lebih mudah dan aman. Dalam keterangannya, Danrem 09 Maharaja Lila, Brigjen TNI Muhammad Syahroni menyampaikan bahwa pembangunan jembatan bukan hanya sekedar infrastruktur fisik, namun juga menjadi simbol gotong royong dan juga pengabdian untuk memajukan daerah pedalaman dan perbatasan. Ciada Bila, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan pembangunan ribuan kapal ikan untuk nelayan mulai tahun ini. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu untuk rakyat, kita tidak ragu-ragu. Saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih, Leoto Selatan, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembagian kapal akan dilakukan melalui koperasi nelayan. Presiden Prabowo memastikan pemerintah akan mulai membangun dan juga membagikan 1.582 kapal ikan kepada nelayan di berbagai daerah Indonesia pada tahun ini. Program tersebut disiapkan untuk memperkuat sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah akan mengatur skema penerima bantuan mulai dari jumlah anggota koperasi hingga jenis kapal yang diberikan, baik kapal kecil, menengah maupun besar. Kepala negara menegaskan pemerintah ingin hasil laut Indonesia lebih banyak dikelola oleh nelayan dalam negeri. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu. Nanti bapak-bapak nelayan dengan keluarganya bikin koperasi. Nanti akan diatur apakah 30 nelayan satu koperasi atau 30. Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang kapal-kapal besar. Ya, kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil. Kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.300
Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ya, ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu. Selain program bantuan kapal, pemerintah juga menargetkan pembangunan 1.386 kampung nelayan merah putih pada tahun ini dan akan dilanjutkan pada tahun depan. Presiden Prabowo menyebut pembangunan tersebut menjadi langkah besar untuk meningkatkan kesejahteraan sekitar 12.000 desa nelayan di seluruh Indonesia, agar para nelayan memiliki penghasilan yang lebih baik dan juga kehidupan yang lebih sejahtera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, momen Presiden Prabowo bernyanyi bersama siswa Negeri 2 Talaut. Simak informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan. Suasana hangat dan penuh keceriaan mewarnai kunjungan Presiden Prabowo Subianto di SMK Negeri 2 Talaut Sabtu 9 Mei 2026. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut antusias oleh para siswa, guru dan masyarakat yang telah menunggu kedatangannya. Suasana hangat dan penuh keceriaan mewarnai kunjungan Presiden Prabowo Subianto di SMK Negeri 2 Talaut pada Sabtu 9 Mei 2026. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut antusias oleh para siswa, guru, dan masyarakat yang telah menunggu kedatangannya. Dalam momen tersebut, Prabowo tampak berbaur bersama para pelajar dan ikut bernyanyi bersama. Lagu anak-anak berjudul "Di Sini Senang, Di Sana Senang" menjadi salah satu lagu yang dinyanyikan bersama siswa. Suasana semakin meriah ketika Presiden juga ikut menyanyikan lagu Pengabdian Guru dan Kasih Ibu bersama para guru dan pelajar. Kebersamaan tersebut mendapat sambutan hangat dari para siswa yang terlihat antusias mengikuti nyanyian bersama Presiden. Sejumlah guru juga tampak terharu dengan suasana akrab yang tercipta selama kunjungan berlangsung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda kunjungan Presiden Prabowo di wilayah Kepulauan Talaut, sekaligus bentuk kedekatan dengan dunia pendidikan dan masyarakat setempat. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, kehadiran Presiden Prabowo di Pulau Miangas, Sulawesi Utara disambut hangat oleh masyarakat. Presiden Prabowo memberikan bantuan khususnya untuk menunjang kebutuhan belajar anak di Pulau Miangas, Sulawesi Utara. Warga menyambut positif bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di daerah. Bantuan berupa telepon genggam dan dukungan akses internet dari Presiden Prabowo Subianto dinilai sangat membantu kebutuhan belajar anak-anak. Telepon genggam tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan belajar di rumah dan mengakses materi pembelajaran. Selama ini, warga mengaku sering mengalami kendala jaringan internet yang tidak stabil. Namun saat ini masyarakat merasakan peningkatan kualitas jaringan sehingga aktivitas belajar dan komunikasi menjadi lebih mudah. Seorang warga juga menyampaikan rasa bahagia karena dapat bertemu langsung dengan Presiden yang hadir dan memberikan perhatian kepada masyarakat. Ya, saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih. Warga berharap dukungan pemerintah terhadap fasilitas pendidikan dan akses internet dapat terus ditingkatkan agar masyarakat di daerah semakin mudah mendapatkan akses informasi dan pembelajaran. Dari Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri KTT khusus BIM EAGA di Cebu, Filipina, Kamis 7 Mei 2026. Forum tersebut membahas penguatan kerjasama kawasan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi khusus Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East-ASEAN Growth Area di Makna Expo Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN. Forum tersebut membahas penguatan kolaborasi kawasan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam pembukaan forum menyampaikan pentingnya komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk terus menjaga dialog kerjasama dan juga saling menghormati di tengah dinamika global. Ia juga menegaskan bahwa tantangan kawasan harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi. As we gather today, we look forward with purpose, guided by the BIM Piaga Vision 2035 and its strong alignment with the broader aspirations of ASEAN. This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives. Today's discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our communities, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas. These successes remind us that regional cooperation delivers its greatest value when it uplifts local communities. Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIM Piaga for present and future generations. Dalam rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa BIM EGA harus terus dikembangkan agar lebih adaptif, berdampak, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa prioritas utama negara-negara anggota adalah melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat dengan visi BIM EGA 2035 sebagai pedoman yang harus diwujudkan secara nyata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara pembukaan KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Ibu Negara Liza Araneta Marcos. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi khusus Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East-ASEAN Growth Area di Makna Expo Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN. Forum tersebut membahas penguatan kolaborasi kawasan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam pembukaan forum menyampaikan pentingnya komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk terus menjaga dialog kerjasama dan juga saling menghormati di tengah dinamika global. Ia juga menegaskan bahwa tantangan kawasan harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi. As we gather today, we look forward with purpose, guided by the BIM Piaga Vision 2035 and its strong alignment with the broader aspirations of ASEAN. This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives. Today's discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our communities, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas. These successes remind us that regional cooperation delivers its greatest value when it uplifts local communities. Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIM Piaga for present and future generations. Dalam rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa BIM EGA harus terus dikembangkan agar lebih adaptif, berdampak, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa prioritas utama negara-negara anggota adalah melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat dengan visi BIM EGA 2035 sebagai pedoman yang harus diwujudkan secara nyata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Ruang Kepresidenan edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.